Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Insya Allah di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat penomoran otomatis dalam pembuatan skripsi. Nah, mau tahu gimana caranya? Tonton sampai habis ya video ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan bagi yang belum subscribe, untuk subscribe ya, serta nyalakan loncengnya, oke? Nah, langkah awal yang akan kita lakukan yaitu kita harus membuat terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Jadi kita harus membuka terlebih dahulu Microsoft Word. Nah, setelah itu teman-teman yang pernah melihat, saya sudah pernah membuat ya video tentang bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis gitu, daftar isi skripsi secara otomatis. Nah, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkahnya ya. Jadi di sini saya akan lebih menekankan kepada penomorannya gitu ya, secara lebih mendetail gitu. Karena untuk pembuatan daftar isinya, jadi teman-teman silahkan tonton video saya sebelumnya tentang pembuatan daftar isi secara otomatis biar step by stepnya terlihat lebih jelas. Jadi di sini saya juga akan mengulang karena sebelum kita membuat penomoran kita harus membuat dulu daftar isinya. Tetapi di sini nanti kita akan lebih cepat ya teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru melihat video ini, jangan lupa untuk melihat video tentang cara membuat daftar isi secara otomatis agar lebih tergambar gitu bagaimana langkah-langkahnya, oke? Nah, langsung aja teman-teman. Awal mulanya itu kan kita cover terlebih dahulu ya. Setelah cover biasanya itu kata pengantar. Jadi seperti video sebelumnya yang saya jelaskan juga, di sini saya tidak akan menulis tentang lembar pengesahan atau lembar persetujuan karena nanti itu tergantung dengan kamusnya masing-masing ya. Jadi saya di sini sesuaikan saja gitu teman-teman ya. Yang umum-umum aja gitu. Nah, kata pengantar, lalu daftar isi. Daftar isi. Setelah itu biasanya setelah daftar isi kan ini ya teman-teman, menuju ke bab 1 pendahuluan. Terus ada latar belakang masalah. Terus juga ada rumusan masalah, tujuan, manfaat, lalu kerangka berpikir, lalu biasanya itu penelitian terdahulu. Nah, setelah bab 1 biasanya adalah bab 2, landasan teori ya. Terus setelah itu biasanya kan landasan teori disesuaikan dengan teori skripsinya masing-masing ya teman-teman. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode. Ada pendekatan penelitian, metode penelitian, lalu ada apa lagi ya, teknik analisis data, teknik pengumpulan data dulu, terus teknik analisis data. Ini secara singkatnya ya teman-teman, dan ini aku bikinnya lebih cepat ya teman-teman, karena tadi yang udah aku sampaikan. Kalau misalkan teman-teman mau tahu gimana cara nanti headernya, saya akan membuat lebih cepat gitu karena durasi juga ya teman-teman. Jadi buat yang mau tahu secara lebih rinci, yaitu daftar isi dulu terus nanti kita ke penomoran ya.
Nah, sekarang adalah bab 4 atau pembahasan ya teman-teman. Pembahasannya kan ada A, B, C. Misalkan A, gambaran umum penelitian. Terus yang B-nya adalah menjawab rumusan masalah. Nah, dan yang kelima adalah bab 5 saran. Bab 5 itu adalah penutup, yaitu A, kesimpulan, dan yang B adalah saran. Nah teman-teman, dan yang terakhir adalah daftar pustaka ya. Oke, kenapa saya tentukan terlebih dahulu? Karena memang khawatir lupa ya teman-teman, karena ini diingat-ingat lagi gitu, biasalah kalau sudah berumur ya. Jadi kadang suka lupa-lupa. Nah, setelah itu kita langsung aja teman-teman, biar cepat, yaitu biasanya kan memang tulisannya Times New Roman 12 gitu ya. Nah, setelah itu kan cover itu tidak ya teman-teman, tidak digunakan, jadi tidak di header gitu maksudnya. Jadi yang kedua adalah kata pengantar, kita header. Langsung ya, bagi teman-teman yang udah pernah melihat sebelumnya tentang pembuatan daftar isi secara otomatis, ini adalah lanjutan dari pembuatan daftar isi secara otomatis gitu ya teman-teman. Oke, kita seperti biasa ya, diginikan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, nah, oke, daftar isi juga kita samakan adalah level 1, dan teman-teman jangan lupa harus selalu perlihatkan navigation pane-nya gitu ya, agar lebih terlihat nih, ini ada kata pengantar, ini ada daftar isi gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke bawah lagi. Nah, bab 1 pendahuluan juga. Jadi, sebelum teman-teman membuat penomoran, teman-teman juga harus terlebih dahulu membuat seperti ini ya, teman-teman. Gitu. Nah, kalau ini kayak latar belakang, itu kan di level 2 ya. Oke, ini saya langsung aja. Jadi biasanya memang lebih enak gini sih teman-teman. Ada yang aduh udahlah aku mau pakai table of content-nya tuh, atau mau di header-nya tuh sekarang misal gitu ya, atau nanti aku mah terakhir aja gitu. Itu segimana kesukaan sih teman-teman sebetulnya, segimana kitanya gitu. Oke, ini yang ketiga, Nah, bab 3 yaitu metode ya. Kita levelkan 1. Ini segimana teman-teman ya, misalkan ini kan nanti untuk halaman. Jadi kan sebetulnya ini saya untuk inin aja gitu, untuk agar muncul di daftar isinya gitu teman-teman. Nah, dan biasanya untuk ke bab-bab itu kan nggak terlalu ini ya, maksudnya tuh nggak terlalu dijadikan secara apa ya? dijadikan secara inilah gitu, bab-babnya tuh nggak terlalu dijadikan tolak ukurnya gitu, karena
biasanya kan nggak terlalu rumit gitu, dijadikan sebagai yang paling rumitnya, karena yang paling rumit itu biasanya cuma mengganti aja bagian kata pengantar daftar isi di II gitu. Terus yang bab 1 pendahuluan kesananya itu enggak gitu, cuman 1 sampai terakhir gitu kan. Nah teman-teman, biasanya yang udah pernah saya jelaskan juga, kalau ada yang kayak gini kita langsung download show in table of content ya, jadi dia biar enggak muncul gitu. Nah oke, selanjutnya itu ini bab 5 penutup. Oke, bagi yang belum tahu tentang loh kok harus bab 5 sih, loh kok harus di header atau gimana gitu ya teman-teman, ya itu segimana teman-teman aja gitu. Mau di babnya berapa juga kan itu tergantung. Nah terus di sini itu biasanya disesuaikan dengan kampusnya masing-masing gitu ya teman-teman. Nah oke, udah selesai, udah beres. Kita sekarang tinggal buat penomorannya. Ingat ya teman-teman, untuk pembuatan kata pengantar daftar isi itu biasanya pakai huruf gitu. Terus kalau dari bab 1 sampai terakhir itu biasanya pakai angka gitu ya teman-teman. Nah kita langsung aja buat kata pengantar gini. Oke, ini kan nanti akan ada ya biasanya isinya, kita ditekan 2 kali di yang bawah gitu. Nah sampai muncul seperti ini, terus nanti kita ke page number. Oke ya, kita ke page number. Setelah kita ke page number, baru kita ke format page number. Nah di format page number teman-teman silahkan ambil number format. Nah klik, terus udah kayak gitu ada yang ini kan huruf. Nah teman-teman klik. Nah setelah itu teman-teman start art-nya itu 1 I gitu ya. Nah oke. Nah setelah itu nanti kita pilih lagi page number, terus kita bottom of page karena di bawah, terus kita yang di tengah pakainya. Nah dan dia akan ada I gitu teman-teman. Nah covernya kan I, terus kata pengantarnya II, daftar isinya I gitu ya teman-teman, nih terlihat banget kan. Nah dan yang menjadi permasalahannya adalah biasanya di bab 1 itu akan mengikut jadi huruf 4 gitu ya kalau dalam Romawinya itu. Nah caranya bagaimana? Caranya gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman silahkan simpen kursornya di bab 1 yang paling atas. Oke, udah ya teman-teman. Ini tuh ke besaran ya. Nah gini. Oke. Setelah teman-teman simpan di sini, ingat ya teman-teman ke page layout. Oke, ke page layout dulu. Setelah teman-teman klik page layout, teman-teman ke bricks. Ya, oke. Setelah teman-teman ke bricks, teman-teman jangan yang page ini. Biasanya suka terbalik gitu. Malah pilih yang ini, jangan, tapi milihnya yang ini. Pilih yang next page. Nah, jadi next page itu kayak kita tuh kayak ngegunting gitu loh teman-teman, set gitu. Jadi si yang atas ini nggak bakalan nyatu ke yang bawah gitu teman-teman. Jadi kita kayak memisahkan mereka gitu. Nah setelah terpisah pasti nanti akan di bawahnya itu dia mulai lagi di I. Tuh kan betul teman-teman ya, mulai lagi di I dia. Tapi kita ganti si I ini jadi nomor 1. Caranya yaitu teman-teman ke page number. Ya, page numbernya ada di mana? Nanti setelah teman-teman klik ini 2 kali, dia akan otomatis langsung ke bagian desain. Gitu ya teman-teman. Nah, oke. Teman-teman ke page number, terus ke bottom of page. Nah, sebelum ke sini teman-teman ke format page number. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman langsung ke bottom of page itu nanti akan milih nih. Nah, nanti akan otomatis jadi II itu gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ke yang page number format nanti akan ke sini. Nah, teman-teman silahkan pilih 1 2 3. Oke. Nah, dan ini start art-nya dari mulai nomor 1 dan silahkan di oke. Nah, kita lihat dulu atas apakah dia berubah? Tidak teman-teman, karena kita sudah pakai page layout yang tadi di next page. Nah,
Kita coba lihat halaman 1, bab 2 teori, halaman 2, dan seterusnya. Gitu teman-teman. Sangat terlihat kan perbedaannya, dan yang huruf itu biasanya sampai ke daftar pustaka. Kita langsung aja ya ke daftar pustakanya. Nah, teman-teman betul sekali ya, daftar pustakanya itu adalah masih huruf gitu. Masih angka gitu, bukan huruf gitu ya teman-teman. Aduh salah. Nah, gitu ya. Oke. Setelah itu, nah biasanya logo cover ini ada yang ini nih, ada yang aneh nih. Nah, di cover ini kok ada tulisan I gitu kan, biasanya nggak ada ya tulisan I. Jadi, gimana caranya teman-teman mau menghilangkan tulisan I ini? Teman-teman tinggal di desain, terus teman-teman tinggal klik different first page. Nah, dan dia nggak akan ada. Gitu teman-teman. Jadi, artinya different first page itu adalah menandakan bahwa ini adalah halaman pertama. Jadi untuk dibedakan dengan halaman yang lainnya begitu. Nah, tapi ke bawahnya itu akan tetap sama gitu teman-teman. Jadi nggak akan berubah gitu ya. Nah, sekarang coba kita langsung aja ke daftar isi. Kita langsung update daftar isinya ya teman-teman. Cara mengupdate-nya adalah teman-teman klik reference. Oke, setelah itu teman-teman table of contents. Setelah itu teman-teman silahkan pilih mau pakai automatic table yang mana. Nah, biasanya saya itu menggunakan table yang pertama. Dan kita lihat hasilnya teman-teman. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Tuh kan. Jadi, kata pengantar dan daftar isi adalah dibedakan. Yang biasanya itu kan kalau misalkan secara otomatis kan dari halaman 1 ini dari pakai huruf atau pakai huruf Romawi gitu ya, angka Romawi gitulah. Nah, jadi kalau misalkan di bagian bab 1 sampai ke yang lain itu biasanya akan dimulai dari angka pertama ke seterusnya. Gitu teman-teman, sangat mudah kan? Nah, gitu caranya ya teman-teman. Jadi nanti silakan teman-teman gunakan saja cara ini. Ingat teman-teman harus gunakan secara ikuti secara step by stepnya agar tidak salah dalam klik-kliknya ya teman-teman. Silahkan mencoba, dan bagi teman-teman ini yang mau ditambahin, Kak kalau saya mah ada ininya moto hidupnya gitu atau ada riwayat hidupnya di sini, ya silahkan teman-teman sesuaikan dengan panduan kampusnya masing-masing. Begitu ya teman-teman, silahkan dicoba ya, dan semoga dapat bermanfaat. Jadi mulai dari sekarang teman-teman bisa untuk mengubah antara ini ya penomoran daftar isi secara otomatis gitu teman-teman. Nah, nanti misalkan mau teman-teman tambahkan, silakan bisa tambahkan, terus nanti teman-teman tinggal klik update table gitu ya. Terus nanti teman-teman tinggal klik update enter. Nah, yang inilah gitu ya, yang kedua gitu ya. Terus udah kayak gitu teman-teman silahkan oke. Nanti akan terupdate secara sendirinya gitu ya teman-teman. Nah, gampang banget kan? Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga dapat bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.